Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dalam malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai saat ini sedang viral ya Kiai. Di samping saya telah ada narasumber kita yang memang udah sering datang ke Turki, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Razak Wali. Nanti kita bercakap-cakap secara gamblang mengenai bagaimana kondisi saat ini di negeri Turki, Kiai. Kiai menanggapinya bagaimana nih kondisi saat ini nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'd. Saat ini di Turki, sebagaimana seluruh dunia menyaksikan bahwa ada satu peristiwa monumental, peristiwa yang sangat kental dengan sejarah, baik itu sejarah tidak hanya sejarah orang-orang Islam, bahkan sejarah orang-orang Kristiani atau Kristen, di mana masjid yang saat ini, yang tadi diadakan pelaksanaan salat Jumat, awalnya adalah sebuah gereja besar. Awalnya peninggalan Bizantium. Karena memang Turki ini unik dan menarik. Sangat menarik ya. Syarat dengan sejarah. Masya Allah. Sejarah dari Yunani, sejarah Romawi, dan terakhir sejarah Islam. Menyambung ya. Karena kekhalifahan lahir sejak dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian terakhir kekhalifahan itu berada di negeri Turki, yakni Ottoman, kalau dikenalnya dengan Ottoman. Dulu Kiai, Turki itu ada suatu dikatakan Turki negara mati. Karena pada saat itu Islam tertindasnya luar biasa, jadi minoritas. Karena mungkin kecaman-kecaman dari negara lain yang memang mendiskriminasikan Turki ini, menurut Kiai bagaimana nih? Kejadian yang saat ini luar biasa, kondisi yang saat ini yang dulu dengan sekarang, apa ada perubahan Kiai? Presiden saat ini, Presiden Erdogan, memang memiliki ruhul Islam yang luar biasa. Allah subhanallah. Sampai-sampai di setiap pidato kenegaraan yang beliau sampaikan, kenapa beliau terkesan ikut campur urusan kaum muslimin yang ada di belahan dunia lain selain di Turki, karena pernah beliau sampaikan di mana ada kumandang azan diserukan Wajib, maka disitulah tanah air saya. Allah, berarti ada kewajiban sholat ala waktiha ya. Seperti Pada saat itu kita melihat Kiai, mohon maaf, ada statement yang disampaikan oleh Presiden Erdogan, ya, Presiden Turki. Beliau sangat tegas dalam kepemimpinannya, terutama dalam masalah syariat agama. Ya. Bahkan sampai kisos ya, luar biasa. Ini bagaimana nih Kiai? Turki memang terkait dengan perjalanan agama, memang seluruhnya kental. Kristianinya kental, Islamnya kental, bahkan sekulernya kental. Wih, ini yang enak nih. Sekulernya itu kental ya, subhanallah ya. Karena terakhir di 1910, ketika ada presiden terpilih saat itu, Mustafa Kemal Pasha, dia merubah seluruh struktur negerinya, bangsanya, untuk tidak, yang tadinya sangat Islami, untuk tidak menjadi Islami. Bahkan kumandang azan dilarang, jilbab dilarang, bahasa Arab tidak diperbolehkan, bahkan sholat seluruhnya. Mungkin kalau dia ambil persentase, karena memang begitu lama perjalanannya sebelum Erdogan ini terpilih,
orang-orang tua atau papa muda yang saat ada di sana, mereka masih terkena paham sekuler. Artinya sekuler, sholat itu bukan kewajiban. Sholat itu bukan kewajiban ya. Sholat itu hanya sekedar kesadaran mau sholat, tidak, ya tidak ada hukum apa-apa karena memang sekuler. Akan tetapi ketika Erdogan muncul, maka banyak syariat-syariat Islam kemudian secara perlahan walaupun sangat cantik beliau memainkannya. Pertama melalui ekonomi yang tadinya sangat terperosok terangkat meningkat ya. Kemudian baru beliau mengangkat atau mengembalikan nilai-nilai Islam ke negerinya dari jilbab, sekolah muslim, bahasa Arab, Al-Quran, terakhir ya mungkin bukan juga perjalanan terakhir beliau, Hagia Sophia yang awalnya ini adalah sebuah museum. Ya, setiap orang berkunjung ke sana harus berbayar, tidak kurang, harus merogoh kantongnya dengan $15. Saat ini dirubah oleh Presiden Erdogan untuk dikembalikan menjadi sebuah masjid. Dan hebatnya ruh Islam, jiwa Islam yang ada di jiwa Presiden Erdogan, atmosfernya mampu merasuki seluruh rakyat, sehingga bisa kita lihat kumandang azan yang sejatinya siang hari, orang-orang sudah berduyun-duyun, berbondong-bondong bahkan sejak subuh untuk menanti pelaksanaan sholat Jumat pertama kali di Masjid Hagia Sophia, atau orang Mesir, orang Turki bilang Hagia Sophia. Dan ini menjadi sebuah kebahagiaan ya. Betul, kebanggaan bagi dalam Muslim. Dan memang Presiden salah satu ini sangat tegas bahkan ditakuti oleh negeri non Muslim, terutama Amerika Serikat, kemudian Australia dan sebagainya. Karena ketegasan dan memang mempunyai energi power yang luar biasa. Ya bukti tadi sholat, subhanallah. Ya. Hampir sebagian mungkin orang tuanya masih banyak yang menyangka sholat itu bukan kewajiban, karena masih terkena paham sekuler. Itu pertama. Kedua, minuman keras juga masih boleh. Ya, karena paham sekuler. Tapi saat ini sudah ditanamkan. Ya, ini beliau memperhatikan, artinya melihat dengan kacamata saat ini sedang viral, bagaimana nih Kiai? Saat ini bahkan hari ini, persis hari ini, kemudian ada tim kami yang langsung Kiai sering ke sana itu ya. Bahkan hari ini berangkat ini ada tim kita juga berangkat ke sana untuk menyaksikan secara langsung seperti apa suasana yang ada di sana. Karena memang itu di Istanbul. Di Istanbul ini, khususnya di sekitar Masjid Hagia Sophia, itu ada juga Blue Mosque, Masjid Biru. Ada juga Topkapi Palace. Itu satu tempat. Topkapi Palace itu ini dulu adalah istana kerajaan, baik Raja Yunani, kemudian Kesultanan, dan saat ini menjadi museum Topkapi Palace. Dan seluruh peninggalan umat Islam sejak zaman kekhalifahan Utsmaniyah dipindahkan dari Saudi Arabia ke Turki. Bahkan Al-Quran dari zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, bahkan Utsman yang memperbanyak, itu Al-Quran asli tidak terdapat di Saudi hanya replikanya. Kalau yang aslinya ada di negeri itu. Banyak kenangan peninggalan Islam, Al-Quran tadi. Jubah Nabi Muhammad, tongkat Nabi Muhammad, pedang para sahabat, pedang Nabi, bahkan janggut Nabi Muhammad. Seluruh peninggalan semua ada di situ. Allah, artinya negara suci ya. Yang mungkin dulunya negara sampai saat ini pun terjaga dengan baik ya. Bahkan
akan menjadi negara yang hebat kalau menurut Anda sih. Karena memang saat ini berkembang luar biasa dengan suasana identik keislamannya, kembali ke budaya keislamannya, tradisi Islamnya di sana luar biasa. Kan, berarti hari ini gelar sholat Jumat bersama ya? Jadi Betul. masjid itu ya? Iya. Selama 86 tahun. Betul, itu kita hitung. Udah ya? Belum. Oh itu di Batak ya? Ya, siap ya. Ustaz, Kiai, kita lihat kan udah sekian lama nih, 85 tahun mungkin ya. 86 tahun mungkin, ada 86 tahun tidak diselenggarakan sholat Jumat, dan ini viral pertama kali, bukan pertama kali ya, sekian lama baru kali ini jadi heboh dan viral. Ini subhanallah ya, berita yang sangat yang membahagiakan umat muslim, khusus di Turki, dan kita sebagai umat muslim. 1.500 orang yang sholat. Iya, 1.500 orang yang mendapat info sholat pertama kali di masjid tersebut. Betul. Sejak 85 tahun, sejak 86 tahun, betul sejak 86 tahun sejak masjid ini atau Hagia Sophia tidak dijadikan masjid, baru tanggal 24 Juli ini digelar pelaksanaan Jumat pertama kali. Allah. Mengapa ada reaksi hebat dari Amerika, Yunani, atau betul. kaum Kristiani khususnya? Karena di dalam masjid itu memang persis yang sekarang dijadikan mihrab, di atas paling ujungnya ada sebuah patung Bunda Maria. Allah, gereja. Bunda Maria itu yang terpampang ya. Ada di atas. Kan masih ada itu ya. Dijaga Masih ada. sejak zaman Al-Fatih memang. Itu tidak Sudah dibongkar. ada ya? Tidak Sampai saat ini. sampai saat ini. Meskipun saat ini umat Islam Kemudian dari Bunda Maria kanan kirinya lafaz Allah yang begitu besar. Kemudian lafaz Nabi Muhammad yang juga begitu besar. Sekeliling mozaik itu ada nama sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, Hasan, wal Husain. Subhanallah, betul saya. Memang sangat indah. Masjid yang megah dan indah, museum yang megah dan indah, gereja yang megah dan indah, sehingga reaksinya menjadi luar biasa. Kalau itu masjid yang biasa saja, pasti reaksinya hanya sekedar letupan kecil. Tapi memang ini reaksinya reaksi luar biasa. Dengan Nanti ada tanda kebangkitan Islam. Insya Allah memang Erdogan ini, dan satu yang menarik, Ya. kalau dibuat bujur sangkar, ditarik antara masjid Hagia Sophia menuju ke Ka'bah, persis di tengah-tengahnya adalah Masjidil Aqsa. Allah. Ya. Persis di tengah-tengahnya Masjid adalah Al-Aqsa. Masjidil Aqsa. Ini Hagia Sophia, ditarik bujur sangkar ke depan sebelum sampai ke Ka'bah, di tengah persis itu Masjidil Aqsa. Sehingga ada komentar dari Presiden Erdogan, setelah ini di Hagia Sophia kita jadikan masjid, maka target kemudian adalah Masjidil Aqsa untuk dikembalikan. Itu yang memang ada ketegasan dari Erdogan, dan itu kata-kata itu diingat oleh ribuan umat muslim, jutaan miliar umat muslim. Subhanallah. Ada tambah lagi Kiai? Banyak di antaranya di Perancis. Ya. Presiden Perancis kemudian mereka bereaksi. Banyak yang bereaksi menentang. Di antara bentuk reaksi menentangnya, Presiden Perancis melarang sekolah-sekolah Turki untuk dibuka. 2 jam kemudian, setelah mendengar ada reaksi dari Presiden Perancis seperti itu, Presiden Erdogan kemudian memerintahkan seluruh sekolah-sekolah Perancis untuk dihentikan. Ya. Dan ternyata langsung muncul kembali Presiden Perancis untuk meralat apa yang disampaikan. Itu izzah, ya. Allah. Kemuliaan, harakat, martabat tidak hanya pribadi,
bukan hanya negara, bahkan izah Islam yang diangkat oleh Presiden Erdogan. Seperti itu. Kiai, pas menjadi viral ini, luar biasanya semua para alim ulama sedunia, khususnya negara Islam termasuk Indonesia, Arab Saudi, Irak, Palestina dan sebagainya, ulama-ulama sedunia ini memberikan support, motivasi, yaitu memberikan semangat, memberikan kebahagiaan, mengucapkan selamat kepada negara Turki, wabil khusus Presiden Turki Erdogan. Ini bagaimana Kiai, reaksinya luar biasa, reaksi yang positif tentunya, bukan negatif. Luar biasa nih. Ya, kita selaku umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya tentunya harus bergembira jika ada satu syiar Islam, satu keagungan Islam diangkat oleh siapapun di belahan dunia manapun, terlepas dengan kebijakan politik yang mereka lakukan, akan tetapi sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, di mana tempat jika di sana diagungkan syiar Allah, maka harus kita munculkan rasa bangga, rasa hormat, bahkan rasa kegembiraan yang harus kita ungkapkan. Kesatuan, Betul. ini yang harus ulama-ulama kita. Baik ya, Betul. sudah secara gamblang bisa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus Puspat Official channel, jangan lupa di like, di subscribe and share. Kemana Kiai? Betul. Ke channel kita nih. Ya insya Allah Bapak Official. dan nanti ada yang lagi diberitakan, insya Allah akan muncul berita yang baik yang lagi viral. Dan saya insya Allah sampai ketemu Puspat Official di negeri Turki. Cakep. Bersama dengan beliau. Insya Allah. Jazakallah khair Kiai. Mudah-mudahan sangat bermanfaat informasi kita berikan buat umat. Demikian perbincangan kami, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.